Shalom, puji Tuhan, kita saat ini berjumpa kembali di hari Minggu. Saat ini kita masih di rumah, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Karena kita percaya bukan kita takut akan virus, tapi kita punya suatu hikmat bahwa Tuhan sedang membawa kita di dalam suatu perubahan new normal yang baru. Saya katakan ini tahun dimensi yang baru. Mari, saya mengajak saudara, para pemirsa, para jemaat GB Father's Love untuk bersama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing saat kami beribadah Tuhan, karena kami percaya Engkau maha hadir. Saat kami tenang, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, kami mendapatkan lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Puji Tuhan, kita masih kembali sukacita beribadah secara online. Karena kami percaya bahwa Tuhan hari-hari sedang berbicara banyak, sekalipun kita di rumah masing-masing, saudara ya. Nah, Tuhan sedang mensempurnakan arti ibadah yang sesungguhnya. Mari kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 dikatakan, beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dikatakan bahwa mari saudara, kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, ibadah merupakan bagian yang penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Namun banyak orang yang memaknai ibadah secara berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa ibadah ada sesuatu sifatnya kegiatan ritual. Cukup dilakukan pada hari Minggu dengan cara masuk ke sebuah gedung gereja, lalu mengikuti semua kegiatan agamawi dari mulai berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mereka menjadikan ibadah sebagai aktivitas rutinitas semata-mata di setiap hari Minggu. Nah, saudara, kalau kita tengok kembali bahwa di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima dikatakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memukuli kekuatannya. Saudara, seringkali kita bertanya, apa sih ibadah? Kalau Anda tengok dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan, itulah ibadah yang sejati. Nah, artinya saudara, di hari-hari ini, kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Kita mau belajar bagaimana ibadah sejati bukan cuma diadakan di hari Minggu. Makanya kalau saudara, saya percaya, kenapa Tuhan izinkan kita tidak boleh ibadah di gedung gereja? Kenapa saat ini kita ibadah di rumah masing-masing? Saya percaya bahwa ada makna positifnya, itu Tuhan sedang menyempurnakan pengetahuan kita tentang ibadah yang sejati. Mungkin Anda bisa di hari Minggu Anda seperti orang-orang yang kudus, orang yang baik. Tapi di hari Senin sampai hari Sabtu kita nggak tahu. Nah, ibadah sesungguhnya yang Tuhan mau ajarkan kita sebagai label orang Kristen bukan kegiatan ritual agamawi dengan memakai sejenis baju agamawi kita orang Kristen. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang menunjukkan, bahkan di Malaki ditulis di ayat terakhirnya, ada perbedaan orang yang beribadah sungguh-sungguh dan tidak di akhir zaman ini, saudara. Nah, kita mau belajar hari-hari ini menyambut kedatangan Tuhan untuk kita mau mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sudahkah di hari-hari ini saudara dengan saya mempersembahkan hidup yang kudus? Nah, tubuhmu itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ibadah. Kalau kita orang yang beribadah, kita pasti bisa mengekang lidah kita. Bagaimana kita dalam pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, saudara, saya rindu bahwa saudara dengan saya, ciri-ciri orang beribadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu. Jaga mulutmu, jaga tubuh, anggota-anggota tubuhmu, supaya kudus di hadapan Tuhan. Ini ibadahmu yang sejati, saudara ya. Nah, ibadah yang benar bukan sekedar menjalankan ritual keagamaan, melainkan bagaimana mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus.
tinggal dalam hadirat-Nya, bersekutu dan bergaul karib dengan Tuhan. Nuh di zamannya adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nuh orang yang tidak percaya celah dan hidup kudus di zamannya. Nah, itu ibadah yang sejati, saudara. Jadi, saudara, seringkali saat ini kita berteriak-teriak, kapan kita bisa ibadah di gedung gereja? Kapan? Tapi sehari-hari kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak pernah bersekutu dengan Tuhan, bahkan kita cuma ibadah di hari Minggu, terus sehari-hari kita nggak ibadah. Itu juga sama kita sedang berkata kepada Tuhan, kita sedang beribadah dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan nggak ingin cuma kita datang kepada Tuhan cuma dari Minggu. Makanya saudara, di hari ini orang-orang golongan tipe-tipe yang teriak-teriak kapan mau ibadah di gedung gereja kita lagi, dengan berbagai macam argumentasi. Waktu kita bisa ibadah di gedung gereja, bagaimana sikap hati kita? Ya, waktu kita masih beribadah seperti normal, Anda juga masih online kok. Anda buka status, Anda buka WhatsApp, Anda online. Sekarang Tuhan izinkan kita di rumah. Anda ingin ibadah di sebuah gedung gereja. Nah, saya diingatkan Tuhan untuk kembali pada lisensi ibadah yang sejati. Bahwa ibadah yang berkenan kepada Allah itu adalah pola hidup kita sehari-hari kita. Sudahkah setiap hari kita mencari Tuhan? Sudahkah kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus dan tidak bercacat celah di depan Tuhan? Nah, maka di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hormat dan takut akan Tuhan. Bukan seperti orang ketakutan. Takut di sini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mengambil keputusan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang berani melakukan firman Tuhan dengan cara-cara yang benar. Katakan amin. Katakan yes. Nah, banyak saat ini kita sudah kehilangan esensi arti ibadah karena tidak lagi memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Asal dihadiri banyak jemaat, musik bingar-bingar, lampu tembak sana, lampu tembak sini, dan banyak kita lebih suka tempat-tempat yang megah. Nah, bahkan panggilan seorang pengkhotbah yang luar biasa handal dan terkenal, yang bisa bikin lelucon rohani sehingga jemaat punya alibi supaya nggak ngantuk dan berbagai macam. Tapi tidak ada perubahan hidup. Harus kembali lagi pada tabiat yang sama. Itu seperti umat-umat Israel, saudara. Kalau Anda perhatikan umat-umat Israel, mereka beribadah kepada Allah, tapi tidak berkenan di depan Allah. Hari-hari ini, Tuhan mau memberitahukan standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan. Bukan menyenangkan hati manusia atau orang yang melihat kita, tapi kita mau berani ambil keputusan untuk kita hidup dengan standar perkenanan Tuhan. Katakan amin. Kalau dalam hati nurani kita, sudahkah hidup kita sehari-hari kita berkenan di depan Tuhan, bukan manusia? Saudara, kalau kita punya item-item, jemaat banyak, pengkhotbahnya hebat, bisa mensajikan kata-kata yang indah, bisa membuat kita nggak ngantuk dengan sebuah lelucon kata-kata yang menarik, kita sudah beranggapan bahwa Tuhan pasti hadir dan melawat. Apakah betul seperti itu? Tidak. Ya. Karena dalam kitab Amos pasal 5 ayat 22 dan 23 katakan, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkan daripadaku keremen nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Kenapa? Anda cuma datang kepada Tuhan sekedar rutinitas. Karena hari Minggu Anda tahu adalah sepertinya hari Sabat. Anda datang sepertinya Anda punya kewajiban. Nah, hari-hari ini, saudara, dengan adanya pandemi Corona, COVID-19, Tuhan sedang mengubah arti lisensi ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang benar dan berkualitas
harus dimulai dari sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Sudahkah engkau mempersembahkan tubuhmu, hidupmu, dalam segala aspek kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati? Mari saya rindu, saudara. Pergunakanlah waktu yang ada hari-hari ini untuk mencari kerajaan Allah. Pergunakan saat ini. Tuhan hadir dalam dunia medsos. Tuhan hadir. Jangan batasi kuasa Tuhan, saudara ya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana. Saudara, saat ini Tuhan sedang membawa kita sebuah style yang berbeda. Saudara mau percaya nggak percaya? Tuhan sedang bawa masuk ke dalam tahun dimensi yang baru. Perubahan yang baru yang kita nggak tahu. Saudara harus siap. Karena waktu kita berjumpa dengan Tuhan, saudara akan mengalami suatu dunia yang baru yang saudara nggak tahu di surga. Di surga itu nggak ada lagi istilah makan, minum, pesta pora, tentang arisan. Nggak ada lagi. Di surga nanti, fokusnya cuma memuji, menyembah Tuhan. Pergunakanlah waktu yang sempit ini untuk sungguh-sungguh berpikir yang baik dan benar dan tidak sia-sia. Artinya apa? Yang pertama, membangun hubungan dengan Tuhan. Pergunakan waktu yang ada ini, yang tujuannya adalah untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan. Apalagi memuliakan Tuhan. Apalagi membangkitkan gairah kita kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Supaya apa? Modal ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Itulah ibadah yang sejati. Mari, jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan untuk tidak dulu ibadah di gedung gereja. Karena sesungguhnya saya percaya meskipun pemerintah memperbolehkan dengan protokol-protokol kesehatan, saya sangat percaya bahwa kita pun di rumah masing-masing masih bisa untuk kita beribadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Taati saja, kita percaya bahwa Tuhan itu Maha hadir. Dan Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kumpul, tapi Dia melihat seberapa orang mengasihi Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus, jemaat GB Father's Love, dan para pemirsa yang kami hormati, yang Tuhan cintai, jagalah tubuhmu, hidupmu, hari-hari ini. Karena kita nggak tahu, kedatangan Tuhan seperti seorang pencuri yang datang tiba-tiba. Ya, tapi kita mau belajar mulai hari ini untuk mempersembahkan tubuhmu yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Saya rindu mengajak saudara untuk berubah mindset saudara. Berubah, bahwa saudara harus berubah di tahun dimensi yang baru. Di tahun di mana Tuhan sedang mengubah pola pikir kita. Tuhan sedang mengubah kembali. Nah, saudara, kalau kita saat ini masih belum bisa terbiasa, coba Anda nikmati saja. Nikmati. Karena saya percaya, kalau buat saya pribadi, saya ibadah di rumah pun dengan puji-pujian tanpa orang pun saya tetap bisa fokus. Saya tetap bisa konsentrasi. Tanpa alat musik pun saya masih bisa. Karena cinta saya kepada Tuhan, untuk saya memuji pada Tuhan bukan karena tergantung dengan alat musik atau tergantung dengan orang lain. Cinta saya kepada Tuhan tidak tergantung oleh siapapun, dan tidak tergantung oleh keadaan dan tergantung oleh sikon dan situasi. Dimanapun saya bisa melihat, mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, di situ saya sedang ibadah. Katakan amin. Bukan berarti saya antipati untuk beribadah di gedung gereja. Saat ini bukan Tuhan mentiadakan kita ibadah di gedung gereja, tapi Tuhan sedang punya rencana lain untuk menyempurnakan nanti saat kita berkumpul kembali di ibadah di gedung gereja. Katakan amin. Mari jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari, pesan saya hari ini, jangan sampai kita beribadah, kita hidup tidak menurut dengan cara yang berkenan kepada Allah. Katakan amin. Nah, untuk itu saudara, saya akan berikan ayat terakhir bahwa dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 17, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Nah, jaga.
Katakan amin. Mari kita ambil keputusan. Dimanapun kau berada, di tempat kerja, di sekolah, dan dimanapun engkau melangkah, jaga langkahmu. Karena sesungguhnya engkau sedang beribadah. Kekristenan bukan sebuah agama, ya, tapi kekristenan sebuah hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, ada kuasa. Ada kuasa. Banyak orang Kristen umur makin tua, tapi nggak pernah berjumpa dengan Allah. Nggak pernah mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Ayub mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan dengan apa kata orang. Tapi Ayub hari itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sudahkah hari ini saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Sudahkah saudara berubah? Waktu Zakheus berjumpa dengan Tuhan, Zakheus mengalami perubahan. Zakheus mengalami pemulihan karakter. Zakheus mengalami perubahan pola hidup. Dia tidak lagi serupa dengan dunia, tapi Zakheus meninggalkan seluruhnya dan dia mengikut Yesus. Kalau kita sudah berani mengatakan kita beribadah, tapi pola pikir kita, gaya hidup kita masih serupa dengan dunia, bolehkah Anda bertanya, sudahkah saya beribadah yang sejati? Kalau Anda berkata, Pak, saya sudah beribadah, Pak, rutin, rajin pergi gereja, tapi pola hidup nggak berubah, hidupmu nggak berubah, gaya hidupmu nggak berubah, engkau masih pemberontak, engkau masih hidup sembarangan, tidak punya target surga, sesungguhnya engkau sedang memungkiri kekuatanmu sendiri, Pak. Engkau sedang menipu dirimu sendiri. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Horaba shikaraba kata karaba shikata karaba shikaraba. Mari kita angkat pujian ini kembali. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus hadir untuk memberkati kita. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi jemaat yang mengangkat tangan saat ini, Bapa, di rumah masing-masing, kami percaya Engkau memberkatinya, Tuhan. Engkau memberkatinya dengan segala hal yang baik. Dan biarlah mereka semua yang ambil keputusan untuk kembali pada lisensi ibadah yang sejati, mereka menemukan perjumpaan dengan Tuhan. Dan bagi yang sakit, Tuhan, mari jemaat dan kasih Tuhan Yesus Kristus pegang bagian yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun sakitmu, Tuhan sembuhkan. Terima sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan, terima mukjizat, terima terobosan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Yes.